Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Yang pertama itu makna keragaman manusia, di mana keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam, banyak jenis, dan keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, di mana perbedaan itu karena manusia adalah makhluk individu, yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, dan hasrat. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Dia kelompok persekutuan hidup juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan. Misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian dikatakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat. Keragaman individu maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, makna kesetaraan manusia, di mana kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat, yang artinya menunjukkan adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, atau satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama derajatnya, kedudukan atau tingkat. Yang membedakan adalah tingkat kedewasaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bahwa adanya persamaan kedudukan manusia. Terus B, kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam lingkungan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk yang berarti banyak ragam, beragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama kali dikenal oleh Hunival pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitas didasarkan atas ras, etnis, ekonomi, dan agama. Masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan satu, etnik dan rasa, tahu asal usul keturunan. Kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, adat istiadat atau perilaku. Yang keempat, agama. Dan yang terakhir, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan satu, penghasilan atau ekonomi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pemukiman. Yang keempat, pekerjaan. Yang terakhir, kedudukan sosial politik. Yang pertama, ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ras diperkenalkan. Francois Bernier, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut tinggi badan, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Itulah
materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.